Parah sih ini. Saya dibikin nangis gara-gara pendakian ke gunung yang terkenal aura mistisnya ini. Kamu tahu nggak ini gunung apa? Hai guys, hari ini kami mau healing dulu ya, melarikan diri dari polusi yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya. Kita mau nanjak, kayak gimana tanjakannya? Ikutin terus video ini. Halo sobat pendaki, kali ini saya akan cerita tentang pendakian saya tektok ya, alias nggak ngecamp. Kali ini saya mendaki bersama Pak Suami. Cerita kali ini merupakan kisah perjalanan saya ke Gunung Salak via Aji Saka. Jalur pendakian ini berbeda dengan salah satu via Cidahu, via jalur Cimelati, atau yang melalui jalur pendakian Pasir Rengit. Nama puncak pada jalur ini disebut Puncak Prabu dengan titik tertinggi 2180 mdpl. Bagi saya, Gunung Salak merupakan gunung yang aura dan suasana mistisnya paling terasa dibandingkan gunung-gunung lainnya yang pernah saya daki. Gunung Salak merupakan gunung berapi strato tipe A yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Persisnya berada di antara dua kabupaten, yakni Bogor dan Sukabumi. Gunung ini masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS. Nama Salak bukan berasal dari nama buah salak ya sob. Salak berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Salaka yang artinya perak. Puncak tertinggi Gunung Salak disebut Puncak Salak 1 atau Puncak Manik dengan ketinggian 2211 mdpl. Gunung Salak adalah gunung berapi kompleks yang masih aktif. Gunung ini memiliki beberapa puncak, kawah, dan aktivitas vulkanik periodik. Teh, ngapain sih capek-capek naik gunung? Pengen ngopi, soalnya ngopi di gunung tuh enak banget, nggak kayak di kafe. Ya nggak Dan? Di pendakian kali ini saya juga ditemani oleh dua orang teman pendaki, yakni Hamdani dan juga Husein. Ngomongin tentang puncak, kamu tahu nggak sih sob? Ternyata Gunung Salak memiliki 12 puncak loh. Namun tidak semua puncak Gunung Salak bisa didaki oleh masyarakat umum, mengingat jalurnya yang masih tertutup dan berbahaya. Oh ya, di pendakian kali ini kami start dari pos Aji Saka pukul 7 pagi. Konon katanya sih, Gunung Salak ini termasuk gunung yang paling banyak dihindari oleh para pendaki. Entah karena aura mistisnya atau karena memang jalur treknya yang curam dan bikin kaki ngilu. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami sampai di pos Haji Solomot. Pos Haji Solomot merupakan salah satu pos yang biasa digunakan pendaki untuk mendirikan tenda sebelum summit attack esok paginya. Namun pos ini tidak terlalu luas dan jaraknya masih jauh menuju puncak. Kalau kamu mau ngecamp atau mau mendirikan tenda, maka saya merekomendasikan pos berikutnya untuk dijadikan camp area sebelum summit attack, namanya Beheung Awi. Dari pos Haji Solomot menuju ke Beheung Awi, kontur treknya mulai ketemu dengan akar-akaran yang cukup besar, dengan jalanan yang mulai menyempit dan pepohonan yang cukup rapat. Dari pos Haji Solomot menuju ke Beheung Awi membutuhkan waktu kira-kira 1 jam perjalanan. Fakta yang menarik, Gunung Salak menjadi kawasan konservasi hutan hujan tropis pegunungan terluas di Pulau Jawa. Luasnya mencapai 113.357 hektar. Wow, luas banget ya. Taman nasional ini terletak di 3 wilayah kabupaten sekaligus loh, yakni Lebak, Sukabumi, dan Bogor, yang mencakup Provinsi Jawa Barat dan Banten. Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS dihubungkan hutan koridor yang membentang sejauh 11 km dari barat ke timur. Secara administratif, hutan koridor terletak di wilayah Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Jadi, gak heran ya kalau sepanjang kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini kaya akan flora dan fauna. Banyak pula curug yang mengelilingi Gunung Salak yang menjadi destinasi wisata. Menuju Puncak Salak 2 terkenal dengan tanjakan-tanjakannya yang vertikal. Nah, ini adalah tanjakan pertama yang saya temui sebelum mencapai Puncak 7 Fajar Kencana. Ada 2 jenis tanjakan yang ada di gunung ini. Yang pertama, tanjakan yang disebabkan karena tanah yang longsor, dan yang kedua, tanjakan yang memang merupakan dinding gunung atau tebing. Kedua jenis tanjakan ini sama-sama membutuhkan fokus karena treknya yang licin dan dipenuhi lumut. Maka itu penggunaan sepatu juga perlu diperhatikan ya sob. Sebaiknya hindari menggunakan sepatu running yang sifatnya licin dan disarankan untuk menggunakan sepatu gunung yang memang gearnya dikhususkan untuk menghadapi jalanan dan bebatuan yang licin seperti ini.
Maka itu dalam setiap pendakian, faktor keselamatan selalu menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Karena pastinya kita ingin pergi ke puncak dengan selamat dan pulang juga dengan selamat, bukan? Dari puncak Fajar Kencana menuju ke puncak 2, kita akan menemukan 8 tanjakan seperti ini nih guys. Maka itu pastikan kondisi fisik kamu dalam keadaan prima dan terutama perut nggak boleh kosong supaya kamu bisa tetap bertenaga sampai ke puncak. Walaupun tanjakannya terbilang cukup ekstrim, tapi ternyata tanjakan seperti ini rasanya bikin kangen loh sob. Adrenalin jadi tertantang walaupun bikin deg-degan. Pendakian menuju ke puncak 2 ini merupakan pendakian yang kedua bagi saya. Jika kali ini pendakian saya tektok alias nggak ngecamp, nah di pendakian saya yang sebelumnya saya ngecamp di pos Beheng Awi. Dari puncak Fajar Kencana menuju ke puncak 2 dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan melewati sekitar 8 tanjakan. Oh ya sob, selain mistis, di gunung ini juga ada sejumlah pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Pantangannya berupa kita dilarang untuk memetik bunga anggrek dengan sembarangan dan juga dilarang menyebut kata buah salak di gunung ini. Selain tanjakan, kita juga akan menemukan akar-akar yang besar di mana kita harus menuruni akar-akar seperti ini. Dan mendekati puncak 2, kita akan menemukan jalanan yang landai dan udah nggak ada lagi tanjakan. Akhirnya setelah melalui 6 jam perjalanan, sampailah kami di Puncak Prabu, Puncak 2 Gunung Salak dengan ketinggian 2180 mdpl. Kondisi di puncak 2 tidak sama seperti gunung-gunung lainnya. Di sini pemandangannya ya seperti ini aja nih, ketemunya dengan pepohonan. Kalau cuaca sedang cerah, kita akan bisa melihat puncak Gunung Gede Pangrango dari puncak 2 ini. Ya, selamat datang. Silahkan. Jamuannya ada di sebelah sana. Second time nyampe lagi di sini. Nah, demikian cerita pendakian saya kali ini ke puncak 2 Gunung Salak. Sejatinya, alam itu bukan untuk ditaklukkan, tapi kita mendaki gunung untuk bersahabat dengan alam. Maka itu tetap jaga kelestarian alam dengan tidak buang sampah sembarangan dan tetap menjaga ekosistem alam dengan baik. Nah, kalau kamu sudah pernah mendaki gunung apa aja nih? Coba sharing di komen ya.